Jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Indonesia telah mengeluarkan salah satu jurus saktinya ya mungkin, jadi bisa dikatakan Danantara. Ada yang mengatakan bahwa Danantara ini bisa mengubah defisit menjadi untung 1.400 triliun per tahun. Wow. Angka ini membuat saya mengatakan, beuh, karena saking besarnya, saking luar biasanya, ya. Lalu apakah Malaysia akan membuat strategi baru mengenai perekonomiannya? Oke teman-teman, untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Usai diresmikan Presiden Prabowo, Danantara langsung masuk 10 besar dunia. Hari ini Presiden Prabowo Subianto meresmikan BPI Danantara Indonesia, lembaga investasi baru yang langsung masuk daftar 10 besar Sovereign Wealth Fund dunia. Nilai dana yang akan dikelola atau aset under management Danantara hampir sebesar 980 billion US dollar. Lembaga ini bertujuan untuk mengelola investasi strategis, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi Indonesia melalui berbagai sektor. Dengan dana besar ini diharapkan investasi di sektor infrastruktur, teknologi, dan industri strategis makin meningkat sehingga membawa pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Apakah Danantara bisa bersaing dengan SWF raksasa dunia? Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. We strive to listen as much as we speak, forging partnerships based on trust and mutual respect. This approach guides Indonesia's participation in many international organizations. BRICS. We also apply to join OECD, CPTPP, and the Indo-Pacific Forum, advocating for dialogue among equals rather than adversaries. It also informs our relationships with major powers like the United States of America and the People's Republic of China, while safeguarding our own independence. We must keep our own house in order. We must
do our own homework at home. Our international influence and our ability to contribute meaningfully to global stability are linked to our own strength, our own resilience, and the economic progress and the social welfare of our nation and our people. We want to build a modern, developed nation powered by its greatest asset, its people. Dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum. Di mana dia kata banyak pelabur sekarang tidak ataupun takut tidak percaya. Saya tak ada. Sedikit penjelasan saja. Saya ada 10 minit lagi. Sedikit aja. Sementara itu negara-negara seperti Indonesia, contoh, mana data awal yang kata pelabur tak percaya. bagaimana dunia keluar? Mana ada data awal? Dia nak minta tak benar kan? Saya tak pernah. Oh, okey. Saya ada 5 minit lagi. Yang lain tu aku tak tanya. Kalau rakyat saya ni beradab. Tu, balik muntah apa? Balik muntah. Aku tak tanya kau, duduk, diam. Balik tak bagi laluan. Duduk. Balik tak bagi laluan. Dia pula menyebut. Balik tak bagi laluan. Duduk lah, kau tiga. Kau pula sibuk. Duduk. 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 Kau tak masuk gaduh lah, duduk. Kalau orang pakai eja kuyup. Weak sikit. Tetapi kalau mereka lari dan hakikatnya mereka lari, berapa banyak yang kita rugi. Jadi sebab itu saya nak pesan kepada tamu yang berhormat, tamu yang amat berhormat, supaya berwaspada dengan bercakap. Bila kita bercakap sembrono, hentam sana hentam sini, cuba kita lihat apa respon daripada Indonesia berkenaan dengan persidangan ASEAN yang kita jadi tuan rumah. Apa Indonesia kata? Ini memalukan negara. Dan ada lagi pemimpin-pemimpin lain menghina negara kita. Jadi sebab itu, kita sama-sama bangunkan negara. Pembangkang, pemerintah, kita sama-sama bangunkan negara. Dan saya kira Haji Lutong pun insya-Allah dia nampak taruh janggut, simpan janggut. Janggut pun dah putih dah. Sila gulung. Insya-Allah. Saya nak gulung satu perkara saja, iaitu berkenaan dengan sikit lagi, betul. Perlu Terengganu, tak ada masalah lagi. Sila Ia benarkan. Sikit je, ringkas je. 1 minit saja. Berkaitan dengan ASEAN. Saya nak bagi 1 minit, sila dulu. Berkaitan dengan ASEAN ni, Indonesia itu ada kaitan dengan pelantikan Taksin sebagai penasihat ASEAN. Kenapa Petronas kurangkan lebih 30,000 pekerja? Pertama, penutupan saluran paip gas Sabah Sarawak pada tahun 2022. Paip gas sepanjang 500 km ini meletup mengakibatkan 153 telaga gas dan juga 37 fasiliti luar pesisir ditutup. Disebabkan itu, gas terpaksa dihantar menggunakan kapal LNG yang mana kosnya jauh lebih mahal. Kedua, persaingan dengan Petros. Sekarang ini Petros semakin dominan di Sarawak. Jadi Petronas tak boleh pegang semua kuasa macam dahulu. Secara tak langsung ianya akan beri kesan kepada perjanjian dan juga pembahagian gas. Ketiga, tekanan ekonomi global dan peralihan tenaga hijau. Minyak dan gas semakin susah nak untung. Petronas kena labur dalam tenaga bersih nak capai sifar karbon memang akan makan kos yang sangat-sangat tinggi. Pengurangan tenaga kerja ini sebahagian daripada strategi right sizing Petronas. Dan antara, jadi informasinya ini telah diresmikan pada tanggal 24 Februari 2025 ya. Ini mungkin bisa dikatakan apa ya, salah satu jurus sakti kali ya gitu. Oh ya, walaupun Indonesia kemarin ada isu-isu Indonesia gelap gitu karena menolak efisiensi. Lah kalau kalian nggak mau efisien berarti emang mau boros gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya no komen mengenai hal itu. Jadi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
Dilansir dari Kompas TV, tujuan dibentuknya Danantara ini yaitu untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi di BUMN. Adapun BUMN yang telah terdaftar di Danantara, yaitu diantaranya ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, PT PLN, Telkom, Pertamina, dan Main ID. Jadi ada 7 ya teman-teman. Nah, sekarang mengenai filosofi istilah Danantara. Jadi Danantara itu daya yang berarti energi atau kekuatan, kemudian ada Anagata yang berarti masa depan, dan Nusantara yang berarti tanah air tercinta alias Indonesia. Sehingga Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia. Intinya sih dengan dibentuknya Danantara ini untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next video.